Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa absen di komentar ya. Maya adalah seorang wanita berusia 38 tahun. Cantik, berkelas, dan hidup dalam kemewahan. Suaminya adalah seorang pengusaha sukses yang sibuk. Rumah mereka megah, berlokasi di kawasan elit dengan taman luas dan kolam renang pribadi. Dari luar, hidup Maya terlihat sempurna, tapi sebenarnya, dia sering merasa kesepian. Suaminya jarang ada di rumah. Setiap hari, Maya bangun sendirian, makan sendirian, dan tidur sendirian. Meski suaminya memberikan segala yang dia butuhkan secara materi, perhatian dan kasih sayang justru terasa semakin langka. Untuk mengisi kekosongan hatinya, Maya menemukan pelarian dalam belanja online. Hampir setiap hari, kurir datang ke rumahnya mengantarkan paket, mulai dari baju, perhiasan, peralatan dapur, hingga barang-barang yang kadang sebenarnya tidak terlalu dia butuhkan. Tapi dengan begitu, setidaknya ada alasan untuk membuka pintu, melihat wajah baru, dan mendengar suara lain selain gema kesunyian rumahnya yang besar. Salah satu kurir yang sering datang ke rumah Maya adalah Andi, seorang pria berusia 28 tahun. Ramah, sederhana, dengan senyum yang selalu terlukis di wajahnya. Meski harus mengantar puluhan paket setiap hari, Maya mulai memperhatikan Andi. Mungkin karena selama ini dia jarang berinteraksi dengan siapapun selain suaminya. Setiap kali Andi datang, Maya selalu menyambutnya dengan senyum lebar, dan mulai melontarkan sapaan yang lebih personal. "Wah, hari ini banyak ya mas?" ujar Maya sambil menerima beberapa paket. "Iya, Mbak, banyak yang belanja akhir-akhir ini," jawab Andi sambil tersenyum. "Oh ya? Capek dong kalau gitu." "Ya, lumayan Mbak, tapi namanya kerja, ya harus dinikmati," balas Andi, menurunkan topinya untuk menyeka keringat. Obrolan sederhana seperti ini perlahan menjadi kebiasaan. Maya bahkan mulai menunggu kedatangan Andi setiap pagi. Kadang, dia sengaja memesan barang kecil hanya untuk memastikan Andi mampir ke rumahnya. Seiring waktu, Maya mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Kehadiran Andi, meski hanya beberapa menit setiap hari, mulai mengisi kekosongan yang selama ini menghantuinya. Awalnya, Andi hanya sekadar kurir baginya, tapi semakin sering mereka bertemu, Maya mulai merasakan sesuatu yang lebih. Ada rasa nyaman yang muncul, sesuatu yang dia pikir sudah hilang sejak lama. Tanpa disadari, Maya mulai menantikan detik-detik di mana Andi muncul di depan pintu rumahnya. Detik-detik di mana dia bisa merasakan sedikit kebahagiaan di tengah kesendiriannya. Namun, dalam hatinya, Maya tahu bahwa ini bukan sekadar rasa nyaman biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mulai tumbuh tanpa bisa dia kendalikan. Seiring waktu, hubungan Maya dan Andi berkembang. Bukan lagi sekadar obrolan singkat saat serah terima paket di depan pintu. Kini, setelah beberapa bulan saling mengenal, Maya dan Andi mulai bertukar nomor WhatsApp. Semuanya dimulai secara sederhana. Suatu hari, Andi terlambat mengantarkan paket Maya karena terjebak macet di jalan. Maya, yang biasanya menerima paket di pagi hari, sedikit gelisah karena Andi tak kunjung datang. Siang itu, Andi akhirnya mengirim pesan. "Maaf Mbak Maya, hari ini agak telat. Macet parah di jalan." Maya tersenyum saat membaca pesan itu. Ada rasa senang yang tiba-tiba muncul, meski hanya dari teks singkat. Dia langsung membalas, "Oh, nggak apa-apa Mas Andi. Hati-hati di jalannya." Sejak hari itu, obrolan mereka tak lagi terbatas di depan pintu. Maya mulai mengirim pesan-pesan sederhana, menanyakan kabar, atau sekadar bertanya apakah Andi sudah makan siang. Awalnya, Andi merasa canggung. Dia sadar betul bahwa Maya adalah istri seorang pengusaha kaya, sementara dirinya hanya kurir yang gajinya pas-pasan. Namun, perhatian Maya membuatnya merasa dihargai. Sesuatu yang jarang dia dapatkan selama ini. Di sisi lain, Maya semakin berani menunjukkan perhatiannya. Setiap kali Andi datang mengantar paket, Maya tak ragu memberikan tip besar.
Kadang, dia menyelipkan beberapa lembar uang dalam amplop kecil atau memberikannya langsung sambil berkata, "Ini buat beli minum, Mas. Pasti capek kerja seharian kan?" Andi, meski merasa agak canggung, menerima tip itu dengan senyum gugup. Dalam hati, dia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya soal uang, tapi lebih pada perhatian yang tulus. Maya memperlakukannya bukan hanya sebagai kurir, tapi sebagai seseorang yang penting. Suatu hari, setelah beberapa minggu saling bertukar pesan, Maya memberanikan diri mengirim pesan lebih personal. "Mas Andi, lagi di mana sekarang? Sudah makan siang belum?" Andi, yang saat itu sedang istirahat di pinggir jalan sambil menikmati bekal sederhana, terkejut melihat pesan itu. "Lagi istirahat, Mbak. Baru mau makan nih," balas Andi. "Oh, makan apa hari ini?" tanya Maya cepat. "Cuma nasi bungkus, Mbak. Biasa, lauknya tempe sama sambal," jawab Andi sambil sedikit tertawa, meski ada rasa minder yang terselip. "Wah, enak tuh. Tapi jangan lupa minum yang banyak ya, biar nggak sakit," balas Maya dengan nada perhatian. Percakapan kecil seperti ini perlahan menjadi kebiasaan. Maya mulai terbiasa mengecek handphonenya, menunggu balasan dari Andi. Di sisi lain, Andi mulai merasa ada yang berubah dalam dirinya. Rasa canggungnya perlahan menghilang, tergantikan dengan perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Maya, tanpa sadar, mulai memberikan lebih banyak perhatian. Ketika Andi datang ke rumahnya, bukan hanya senyum yang dia berikan, tapi juga pandangan mata yang lebih dalam. Tatapan yang penuh makna. Sesuatu yang perlahan menyentuh hati Andi, membuatnya merasakan hal yang selama ini dia pikir mustahil. Hubungan mereka kini bukan lagi sekadar kurir dan pelanggan. Mereka mulai terhubung, terikat oleh rasa yang semakin sulit mereka bendung. Maya semakin berani menunjukkan perasaannya. Jika sebelumnya hanya pesan-pesan ringan, kini dia mulai lebih terbuka. Suatu hari, Maya melihat status WhatsApp Andi yang sedang makan di warung kecil pinggir jalan. Dia langsung mengetik pesan, tanpa banyak berpikir. "Mas Andi, lagi makan di mana itu? Sendiri ya?" Andi sedikit terkejut melihat pesan itu. Jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa hubungan mereka sudah mulai melewati batas antara kurir dan pelanggan. "Iya, Mbak. Lagi istirahat di warung dekat kantor," balasnya singkat, mencoba menjaga jarak. Tapi Maya tak berhenti di situ. Dia membalas dengan cepat, "Kapan-kapan makan sama aku yuk. Bosan makan sendirian terus kan?" Andi terdiam sejenak, menatap layar ponselnya. Dia tahu ini salah, tapi entah kenapa hatinya tak bisa menolak. Perhatian Maya adalah sesuatu yang langka dalam hidupnya. Maya adalah sosok yang selalu menyambutnya dengan senyum, memberi perhatian, bahkan memberi tip besar tanpa pernah mengeluh. Beberapa hari kemudian, Maya memberanikan diri mengundang Andi untuk makan siang. Kali ini, dia tidak hanya berbasa-basi. Maya sengaja memilih restoran kecil yang agak jauh dari rumahnya, untuk menghindari tatapan orang yang mungkin mengenalinya. "Mas, besok kamu ada waktu nggak? Temenin aku makan siang ya," tulis Maya di pesan singkatnya. Andi membaca pesan itu dengan hati yang berdebar. Sejenak, dia ragu. Pikirannya berkecamuk antara perasaan takut dan rasa penasaran yang sulit dia jelaskan. Tapi akhirnya, dia membalas, "Baik Mbak, besok jam berapa?" Hari yang ditunggu pun tiba. Maya sengaja mengenakan pakaian yang sedikit lebih santai, tapi tetap elegan. Ketika Andi datang, dia melihat Maya duduk di sudut restoran, tersenyum manis sambil melambaikan tangan. Hatinya berdebar semakin kencang. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu di luar konteks pengantaran paket. Selama makan, Maya terus menatap Andi dengan pandangan lembut. Mereka berbicara tentang banyak hal. Tentang pekerjaan Andi, tentang masa mudanya yang penuh perjuangan, hingga tentang kesepian yang sering dirasakan Maya di rumah besarnya. Tanpa disadari, mereka semakin dekat, bahkan tertawa bersama seolah dunia di sekitar mereka menghilang. Setelah makan siang itu,
Maya dan Andi semakin sering bertemu. Kadang hanya untuk ngopi di sore hari, kadang untuk makan malam ketika Reza sedang sibuk dengan urusan bisnisnya. Perlahan, jarak di antara mereka semakin memudar. Andi, yang awalnya hanya melihat Maya sebagai pelanggan, kini mulai melihatnya sebagai wanita yang penuh perhatian. Wanita yang membuatnya merasa penting. Namun, di balik senyumnya, Andi sering merasa canggung. Hatinya masih diliputi rasa bersalah, terutama ketika melihat cincin pernikahan di jari Maya. Tapi entah kenapa, setiap kali Maya menatapnya dengan mata penuh harap, dia selalu tak kuasa untuk menolak. Hubungan mereka kini bukan lagi sekadar obrolan ringan atau saling tukar pesan. Mereka mulai terlibat lebih dalam, perlahan tapi pasti, menuju sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Beberapa minggu kemudian, Reza harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Ini bukan hal yang baru bagi Maya. Suaminya memang sering bepergian, kadang bisa sampai seminggu penuh. Kali ini, Reza pergi untuk menghadiri pameran bisnis di Singapura. Sebelum berangkat, dia hanya meninggalkan pesan singkat pada Maya. Jaga diri baik-baik. Ya, aku akan segera kembali. Maya hanya tersenyum tipis saat mendengar pesan itu. Sudah lama dia merasa pesan-pesan seperti itu hanya sekadar formalitas. Tidak ada kehangatan, tidak ada perhatian yang tulus. Suaminya lebih sibuk dengan bisnisnya daripada memperhatikan istrinya sendiri. Kesempatan ini membuat Maya semakin berani. Dia tahu bahwa selama Reza pergi, dia memiliki kebebasan penuh untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Tanpa ragu, Maya langsung mengirim pesan ke Andi. "Mas, suamiku lagi pergi keluar kota beberapa hari. Temenin aku makan malam, yuk." Andi, yang saat itu sedang beristirahat di motor sambil menunggu paket berikutnya, terdiam sejenak. Dia tahu ajakan ini bisa berbahaya. Hubungannya dengan Maya sudah mulai melewati batas. Tapi entah kenapa, perasaannya pada Maya semakin sulit dia tolak. "Baik, Mbak, mau makan di mana?" balasnya akhirnya, meski hatinya masih berdebar kencang. Malam itu, mereka bertemu di sebuah restoran kecil yang jauh dari rumah Maya. Tempat yang cukup sepi, tapi tetap nyaman. Maya mengenakan dress hitam sederhana tapi tetap anggun. Andi hanya memakai kaos polos dan celana jeans, tapi Maya tak peduli. Baginya, Andi sudah cukup membuatnya merasa hidup kembali. Setelah makan, Maya mengajak Andi untuk jalan-jalan di pinggir kota. Mereka berhenti di sebuah taman kecil. Duduk di bangku taman sambil menikmati angin malam yang sejuk. Tanpa sadar, Maya mulai bersandar di bahu Andi, memejamkan mata sejenak, menikmati momen yang sudah lama dia rindukan. Andi terdiam, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Setelah beberapa saat, Maya menatap Andi, memegang tangannya, dan berkata dengan suara pelan tapi penuh perasaan, "Mas, aku nggak pernah merasa sebahagia ini. Terima kasih sudah mau menemani aku." Andi hanya tersenyum canggung, menatap Maya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa bersalah, tapi di sisi lain, ada perasaan hangat yang sulit dia jelaskan. Sesuatu yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Malam itu, sebelum pulang, Maya mengajak Andi ke sebuah hotel kecil di pinggir kota. Andi sempat ragu, tapi Maya terus meyakinkannya. "Cuma sebentar, Mas. Aku nggak mau pulang cepat. Aku mau lebih lama sama kamu." Andi akhirnya menyerah. Mereka menghabiskan malam itu di hotel, berbicara tentang banyak hal, tertawa bersama, bahkan saling menggenggam tangan. Meski tidak ada yang lebih dari itu, tapi keintiman mereka semakin dalam. Andi mulai merasa Maya bukan lagi sekadar pelanggannya. Dia adalah wanita yang kini memiliki tempat khusus di hatinya. Ketika pagi datang, mereka berdua berpisah dengan senyum di wajah. Meski ada perasaan bersalah yang terus mengintai di hati mereka. Maya pulang dengan hati yang lebih ringan, sementara Andi kembali ke pekerjaannya dengan pikiran yang penuh. Hubungan mereka kini bukan lagi sekadar kedekatan biasa. Mereka telah melewati batas yang selama ini coba mereka hindari.
Beberapa minggu setelah malam pertama mereka menginap di hotel, hubungan Maya dan Andi semakin sulit dihentikan. Setiap hari, pesan-pesan mesra terus mengalir di antara mereka. Kadang hanya sekadar menanyakan kabar, kadang berbagi cerita tentang hari mereka. Perlahan, Andi mulai merasa bahwa Maya bukan lagi sekadar pelanggannya, tapi seseorang yang benar-benar dia sayangi. Suatu hari, Maya mengirim pesan yang tak terduga. "Mas, aku butuh liburan. Temenin aku ke Lombok, yuk." Andi terdiam sejenak, membaca pesan itu berulang kali. Liburan ke Lombok? Bukan hanya makan malam atau jalan-jalan biasa. Ini jelas berbeda. Ini adalah langkah besar yang bisa mengubah segalanya. Tapi tanpa pikir panjang, dia membalas. "Kapan, Mbak?" "Weekend ini. 3 hari aja. Aku butuh waktu untuk jauh dari sini," jawab Maya cepat, seolah tak mau memberi Andi kesempatan untuk menolak. Dan akhirnya, akhir pekan itu tiba. Maya sudah menyiapkan segalanya. Tiket pesawat, reservasi villa, bahkan pakaian dan perlengkapan yang mungkin mereka butuhkan. Mereka berangkat pagi-pagi, memilih penerbangan pertama untuk menghindari tatapan penasaran. Sesampainya di Lombok, mereka langsung menuju villa yang terletak di atas bukit, menghadap langsung ke laut biru yang memukau. Villa itu mewah, dengan kolam renang pribadi dan teras luas yang menghadap matahari terbenam. Andi tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Selama ini, dia hanya bisa melihat tempat-tempat indah seperti ini lewat layar ponselnya. Maya tersenyum melihat ekspresi Andi. Dia menggenggam tangan Andi, menariknya masuk ke dalam villa, dan berkata dengan penuh semangat, "Ini tempat kita, Mas. Nggak ada yang bakal ganggu. Cuma kita berdua." Hari pertama, mereka habiskan dengan berkeliling pantai, menikmati angin laut, dan sesekali bercanda seolah dunia milik mereka berdua. Di malam harinya, mereka duduk di teras villa, menikmati angin malam sambil menatap bintang di langit. Maya membuka sebotol anggur merah, menuangkan kedua gelas, lalu menyerahkannya pada Andi. "Untuk kita," katanya sambil tersenyum, lalu mengangkat gelasnya. Andi, meski masih merasa sedikit canggung, ikut mengangkat gelasnya. "Untuk kita," balasnya pelan. Malam itu, mereka berbicara tentang banyak hal. Tentang masa lalu, tentang impian mereka, bahkan tentang ketakutan yang selama ini mereka pendam. Maya bercerita bagaimana dia merasa kesepian meski hidup dalam kemewahan. Andi pun bercerita tentang perjuangannya sebagai kurir, tentang keluarga kecilnya di kampung, dan mimpinya untuk bisa hidup lebih baik. Setelah beberapa gelas anggur, Maya mulai mendekatkan diri ke Andi. Dia menatap Andi dalam-dalam, lalu berbisik, "Mas, aku benar-benar bahagia bisa bersama kamu. Aku nggak mau ini berakhir." Sebelum Andi sempat menjawab, Maya mendekatkan wajahnya, lalu menyentuh bibir Andi dengan lembut. Andi sempat ragu, tapi kali ini, dia tak bisa lagi menahan dirinya. Dia membalas ciuman Maya, membiarkan perasaannya mengalir tanpa kendali. Malam itu, di bawah langit Lombok yang penuh bintang, mereka menyerah pada perasaan mereka, menghabiskan malam dalam kehangatan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Selama 3 hari penuh, mereka hidup seperti pasangan yang sedang berbulan madu. Tak ada rasa takut, tak ada rasa bersalah, hanya kebahagiaan murni yang mereka rasakan. Seolah dunia hanya milik mereka berdua. Ketika waktu pulang tiba, Maya dan Andi saling berpandangan dengan berat hati. Mereka tahu, saat pesawat mereka mendarat nanti, kenyataan akan kembali menyapa. Tapi untuk sementara, mereka menikmati setiap detik yang tersisa. Sepulang dari Lombok, Maya merasa ada yang berbeda pada tubuhnya. Awalnya, dia mengira hanya kelelahan karena perjalanan panjang dan cuaca panas selama liburan. Tapi, seiring berjalannya waktu, tanda-tanda itu semakin jelas. Mual di pagi hari, tubuh yang terasa lebih lemas, dan emosi yang naik turun tanpa alasan. Maya mulai curiga, tapi dia mencoba mengabaikan perasaan itu. Namun,
Ketika siklus menstruasinya terlambat lebih dari 2 minggu, Maya tak bisa lagi menutupi rasa cemasnya. Tanpa banyak berpikir, dia membeli beberapa alat tes kehamilan dan memutuskan untuk memeriksanya diam-diam. Pagi itu, di kamar mandinya yang mewah, Maya menatap 2 garis merah yang muncul di alat tes dengan jantung berdegup kencang. Positif. Dia hamil. Maya terdiam. Lututnya lemas. Perasaannya campur aduk. Antara takut, cemas, dan entah kenapa, ada sedikit rasa bahagia yang sulit dia jelaskan. Setelah beberapa menit, Maya akhirnya keluar dari kamar mandi dengan tangan gemetar. Dia duduk di pinggir tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar sambil berusaha menenangkan diri. Ini bukan sesuatu yang bisa dia sembunyikan. Dan yang lebih penting, ini bukan sesuatu yang bisa dia anggap sepele. Tanpa membuang waktu, Maya segera menghubungi pengacaranya. Dalam waktu kurang dari seminggu, dia mengajukan gugatan cerai kepada Reza. Pengacaranya sempat terkejut, tapi Maya tak mau banyak menjelaskan. Dia hanya berkata, "Aku sudah tidak bisa lagi hidup dengan Reza. Tolong urus secepatnya." Setelah menggugat cerai, Maya pun menghubungi Andi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari pusat kota, untuk menghindari tatapan orang yang mungkin mengenalinya. Andi datang dengan wajah bingung, tak tahu apa yang akan terjadi. Maya, yang biasanya penuh senyum, kali ini tampak serius dan tegang. Ketika Andi duduk, Maya langsung membuka percakapan tanpa banyak basa-basi. "Mas, aku hamil," ucapnya pelan tapi tegas. Andi terdiam. Wajahnya langsung berubah, antara terkejut dan bingung. Dia menatap Maya dengan mata melebar, seolah berharap dia salah dengar. "Hamil? Maksudnya anak kita?" tanya Andi dengan suara bergetar. Maya mengangguk pelan, mencoba menahan air matanya. "Iya, Mas, ini anak kita." Sejenak, suasana di antara mereka menjadi sunyi. Andi menunduk, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja dia dengar. Pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan. Ini bukan hal kecil. Ini adalah sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah beberapa menit, Andi akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Maya dengan mata yang masih sedikit berkaca-kaca. "Jadi, kita harus bagaimana, Mbak?" tanyanya pelan. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Maya menarik napas dalam-dalam, lalu menggenggam tangan Andi di atas meja. "Kita nikah, Mas. Aku sudah menggugat cerai Reza. Aku mau hidup sama kamu. Aku mau kita membesarkan anak ini bersama." Andi terdiam lagi. Kali ini, ada rasa haru yang mulai merayapi hatinya. Maya baru saja menggugat cerai suaminya demi dirinya. Sesuatu yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Setelah beberapa detik, Andi mengangguk pelan. "Baik, Mbak. Aku akan bawa kamu ke rumah orang tuaku di kampung. Kita akan nikah." Maya tersenyum lega. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia tahu, ini bukan keputusan yang mudah, tapi setidaknya dia merasa lebih tenang. Mereka akhirnya sepakat untuk segera ke kampung Andi, mempertemukan Maya dengan keluarga Andi, dan merencanakan pernikahan mereka. Maya tak lagi merasa takut. Dia merasa inilah jalan yang harus dia ambil. Jalan untuk mendapatkan cinta yang sesungguhnya, meski harus melewati banyak rintangan. Setelah menikah, Maya dan Andi mulai menjalani kehidupan baru mereka di kampung halaman Andi. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan tetangga sekitar. Orang tua Andi awalnya merasa ragu menerima Maya, seorang wanita kaya yang tiba-tiba hadir dalam kehidupan anak mereka. Tapi setelah melihat tekad Maya untuk tetap bersama Andi meski harus meninggalkan segala kemewahan yang pernah dia miliki, hati mereka perlahan luluh. Maya, yang biasanya hidup dalam kemewahan, kini belajar beradaptasi dengan kehidupan kampung. Tapi dia tak pernah mengeluh. Baginya, bersama Andi adalah kebahagiaan yang tak bisa dia tukar dengan harta. Mereka hidup sederhana, tapi penuh cinta. Setiap pagi, Andi pergi ke pasar atau membantu tetangganya bekerja, sementara Maya mulai berbaur dengan ibu-ibu di kampung,
belajar memasak dan mengurus rumah dengan cara yang lebih sederhana. Namun, setelah beberapa bulan, Maya akhirnya membuka satu rahasia besar yang selama ini dia sembunyikan. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras rumah, menikmati teh hangat sambil menatap sawah yang menghijau, Maya menggenggam tangan Andi dan berkata, "Mas, ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan." Andi menatap Maya dengan alis terangkat, sedikit khawatir. "Apa itu, sayang?" Maya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Sebelum aku menikah dengan kamu, aku bukan hanya istri dari pria kaya. Aku juga pemilik perusahaan peternakan sapi yang besar." Andi terkejut mendengar pengakuan itu. Dia tak pernah menyangka istrinya yang terlihat sederhana ini ternyata memiliki bisnis besar. "Maksudnya, kamu punya perusahaan sendiri?" Maya mengangguk, tersenyum kecil melihat wajah kaget suaminya. "Iya, Mas. Aku punya peternakan sapi yang cukup besar. Dulu, aku mendirikan perusahaan itu dari nol bersama keluargaku sebelum menikah dengan Reza. Tapi setelah menikah, aku lebih banyak fokus ke rumah, sementara perusahaan dikelola oleh adik-adikku." Andi terdiam, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja dia dengar. Seorang kurir sederhana yang kini menjadi suami dari wanita pemilik perusahaan besar. Sesuatu yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. "Tapi kenapa kamu gak pernah cerita?" tanya Andi, masih tak percaya. Maya tersenyum, menggenggam tangan Andi lebih erat. "Aku mau kamu mencintaiku apa adanya, Mas. Bukan karena harta atau kekayaan. Aku ingin hubungan kita tulus, bukan karena status atau uang." Setelah beberapa saat, Andi tersenyum, meski masih merasa sedikit canggung. Dia memeluk Maya dengan erat, merasa beruntung memiliki istri yang begitu tulus dan penuh cinta. Beberapa minggu kemudian, Maya mengajak Andi untuk kembali ke kota, mengunjungi peternakannya. Di sana, Andi diperkenalkan sebagai suami sekaligus pemilik baru perusahaan. Maya tak ragu memberi Andi peran penting dalam bisnis keluarga, melibatkan suaminya dalam setiap keputusan besar. Kini, Andi bukan lagi sekadar kurir. Dia telah berubah menjadi seorang pengusaha, hidup di rumah mewah bersama Maya dan calon anak mereka. Kehidupan yang dulu hanya ada dalam mimpi, kini menjadi kenyataan. Maya pun akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini dia cari. Seorang suami yang penuh perhatian, yang selalu ada di sisinya, dan yang mencintainya dengan tulus, bukan karena harta atau status. Dan begitulah, mereka menjalani hari-hari penuh cinta dan kebahagiaan, menikmati hidup yang jauh dari kesepian yang dulu selalu menghantui Maya.